gengs, ketemu lagi. Hidup itu banyak permasalahan di mana kita harus menjadi yang terbaik. Tapi bagaimanapun kita sudah mengusahakan hal yang terbaik, kita di mata orang dinilai kita masih belum baik. Ya itu perkara masing-masing ya. Karena geng, pada intinya kita harus hidup dengan cara kita sendiri. Lalu ada bagian cara-cara yang membuat kita bisa menjadi nyaman tanpa harus menjadi akhiran yang menjadi menyakitkan loh geng. Banyak sesuatu hal yang menjadi penyakit dan menyakitkan di ujung cerita kehidupan mereka. Di saat mereka sudah menjadi nyaman, di saat mereka sudah menjadi mampu gengs. Dan di saat mereka berhimbau dengan dunia yang benar-benar pengen mereka lakukan, dan mereka tidak bisa mengendalikannya, geng. Jadi di sini aku akan menghimbau ya, bukan pengumuman ya. Jadi aku di sini mau membahas tentang pribadi kita, mampukah kita mengendalikan beberapa hal ini agar kita menjadi orang yang terbaik, bukan menjadi orang yang terburuk. Meskipun kita sudah mampu untuk mengejar dengan cara kita, tapi kita harus memilih dengan cara yang aman tanpa harus merugikan orang lain dan tanpa ada cibiran orang lain, kiri kanan di sekelilingnya, dan kita bisa tenang. Jadi geng, hidup itu jangan pernah kalian berakhir dengan yang tragis, menyakitkan, menyedihkan. Jadi kalian harus mampu untuk mengendalikan segalanya. Bagaimana seperti Avatar yang mampu mengendalikan 4 elemen. Jadi geng, di sini jika kamu pengen menjadi orang yang benar-benar mantap, keren, dan kalian sampai ujung dunia, sampai akhir dunia, kalian tidak akan pernah mendapat cemoohan orang lain. Yang namanya cemoohan orang lain itu sudah pasti ada loh geng. Tapi bagaimana tindakan orang yang tidak suka dengan kita itu sudah pasti ada. Yang pasti tidak menghasilkan dengan cerita 100% di dalam dunia yang keterpurukan dan sindiran dan cibiran dan bahkan sesuatu yang menyedihkan dalam hidup kita. Jadi geng, kita harus mampu mengendalikan seperti ini loh. Kita harus mampu mengendalikan seperti ini tentang kehidupan kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga geng, apa itu tentang kehidupan kita yang benar-benar membuat kita bisa nyaman. Satu, tidak ada satu-satuan ya, tapi ini kelanjutannya. Tapi ya begini, sorry ya geng, aku ngeblok samping rumah aku lagi ada kesibukan, jadi banyak suara. Maklum suaraku, kamarku bukan suaraku ya, maklum kamarku tidak kedap suara sih. Jadi geng, kita harus memperhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang benar-benar harus kita perhatikan dan kita harus mampu untuk mengendalikannya geng. Mengendalikannya seperti cerita Avatar lah, yang mampu mengendalikan segala sesuatunya dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar indah. Jadi geng, di sini dalam kehidupan itu sudah pasti kalian terkontaminasi dengan yang namanya uang. Iya, uang adalah segalanya. It's okay, memang uang adalah segalanya. Ada orang kaya, dia memiliki uang dan segalanya, it's okay, itu hak juga. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan uang itu? Tatkala kita dikendalikan oleh uang, ini yang ujung-ujungnya kita akan berevolusi ya. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang tersakiti dan kita benar-benar akan dihina orang bahkan. Dengan uang segalanya lancar. Jadi kendalikan dirimu dengan yang namanya uang. Hati-hati loh geng. Jika kalian punya uang, ya beda sih. Orang punya uang apa enggak itu beda juga sih. Tapi ada juga yang enggak punya uang tapi ke level batas yang menyedihkan. Jadi di sini kalian yang punya uang, kalian yang kaya, jangan pernah kalian dikendalikan oleh uang, karena uanglah pemicu untuk perpecahan segalanya terkadang. Jadi geng, di sini jika kalian
punya uang, kalian hati-hati. Kalian jangan pernah untuk menjadi orang yang paling egois dengan uang. Kalian mampu untuk mencari teman dengan uang. Jadi kendalikan diri kamu. Jangan pernah kalian untuk mencari teman dengan uang. Jangan, itu artinya kalian itu membeli teman namanya. Nanti di saat kamu udah kehabisan uang, apa yang terjadi, geng? Mereka akan pergi menjauh dan menjauh. Jadi ini yang menjadi kamu itu terpuruk banget loh, gengs. Jadi jangan kamu mencari teman dengan membeli teman itu tidak asik banget. Seharusnya kamu mencari teman, carilah teman dengan kamu bersikap bagaimana kita bersikap, kita berteman dengan baik, dan kita mampu untuk menjadi seia sekata, dan kita mampu untuk menjadi orang yang dia pengenkan untuk berteman. Jadi dalam hal ini tidak perlu kalian untuk mengagung-agungkan uang. Karena kamu merasa beruang lalu kamu kamu membeli mereka. Semuanya kamu belikan, setiap hari, setahunan, 2 tahun, 3 tahun. Nanti tahun kelima kamu udah habis uang. Apa yang terjadi? Mereka akan menjauh loh. Jadi dengan porsi uang, geng, kalian harus benar-benar hati-hati. Jadi tidak akan pernah untuk menjadi terpuruk jika kalian bisa mampu untuk mengendalikan uang. Karena banyak orang yang dikendalikan oleh uang, yang segalanya bisa berbicara. Mau naik menjadi pejabat dengan uang, bayar uang suap. Kamu kuliah di bidang A, tapi kamu bekerja di bidang B, dan kamu masuknya dengan uang. Itu kan kamu dikendalikan oleh uang juga. Di sini, geng, artinya kamu bekerja tidak pada bidang kamu. Dan intinya apa, gengs? Intinya kamu tidak pernah bisa akan memahami tentang bidang itu, dan ujung-ujungnya kamu bakalan dicemooh orang juga sih, ya toh. Jadi, geng, ini masalah uang ya. Kamu harus bisa untuk mengendalikan bagaimana kamu memikirkannya. Kamu pintar, kamu bisa. Dan selanjutnya, geng, jika kamu tidak ingin terpuruk dengan segala sesuatu hal, jangan pernah kamu mengingat-ingat masa lalu yang benar-benar kelam, masa lalu yang benar-benar membuat hal yang menyedihkan. Jadi kamu harus bisa mengendalikan dengan bayang-bayang masa lalu yang benar-benar membuat kamu tidak bisa bangkit. Dan kamu benar-benar shock, kamu benar-benar sakit hanya mengingat semuanya ini loh, geng. Jadi jangan pernah kamu untuk membayangkan dengan masa lalu yang begitu kelam. Masa lalu bisa diambil untuk pelajaran, bukan untuk diingat-ingat dan dibayang-bayangkan. Lalu kamu akhirnya selalu memikirkan tentang masa lalu, keingatan dengan masa lalu dengan ini, dengan itu, lalu begini. Akhirnya kamu menjadi sedih, dan kamu pun terpuruk, dan kamu lupa dengan apa yang pengen kamu kerjakan saat ini, dan akhirnya kamu bisa menjadi terpuruk. Makanya kamu harus bisa mengendalikan dengan kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu cukup untuk dipetik bagian hikmah dan pelajarannya, tidak untuk dikenang untuk selamanya dan berkelanjutan loh, geng. Jadi kendalikan diri kamu daripada masa lalu. Dan lagi, geng, kamu pasti akan mengalami cinta. It's always, semua orang udah pasti akan mengalami yang namanya cinta. Bagaimanapun itu, cinta itu selalu ada. Cinta segitiga, cinta bermuda. Jadi, geng, yang namanya cinta, kamu boleh untuk mendapatkan cinta, tapi kami tidak boleh untuk menjadi bucin yang terlalu dalam. Ini kan kamu artinya itu dikendalikan oleh cinta lagi. Jadi kamu harus benar-benar bisa untuk mematahkan itu. Apapun itu, kamu harus menjadi diri kamu sendiri tanpa harus menjadi orang yang dikendalikan, tanpa harus menjadi orang yang dibucinkan, dan tanpa harus menjadi budak cinta. Ya, benar-benar 100% turun ke bawah, naik ke atas susahnya gimana, bingung ya. Jika kamu menjadi budak cinta, kata pacar kamu, blok si A, blok si B, aku gak pengen kamu berteman dengan si B, dengan si C. Akhirnya apa yang terjadi, geng? Perlahan kamu kehilangan teman, dan kamu pun asik. Memang kamu akan membucin itu, memang kamu keasikan asik. Tapi apakah kamu bisa menjamin bahwa
cinta itu akan selalu bersama selamanya, bahkan sampai janur kuning berdiri, sampai cincin melingkar, dan sampai ijab kabul terjadi. Apakah itu akan terjadi? Itu gak akan pernah mungkin, geng, jika memang itu tidak jodoh. Jadi pikirkan dengan halnya cinta tentang diri kamu. Tidak boleh kamu untuk dikendalikannya. Kalau kamu pengen dikendalikan oleh cinta pacar kamu, kamu harus benar-benar bisa menolak, geng. Karena ini benar-benar berakibat fatal. Iya, memang kamu akan selalu mesra sama dia karena kamu sudah menjadi bucin, kamu sudah menjadi budaknya. Nanti di saat dia udah bosan, kamu menjadi orang yang dia lupakan, kamu menjadi orang yang dia benci, dan kamu diputus dia. Apa yang terjadi? Kamu akan malu dengan teman-teman kamu. Saat kamu berpacaran, kamu menghilang dari teman-teman kamu, dan di saat kamu diputuskan, kamu baru mencari teman kembali. Lalu apa yang dikatakan oleh teman-teman kamu? Ini kan, akhirnya kamu malu sendiri kan. Jadi jangan pernah kamu menjadi orang yang dimalukan sepanjang hidup kamu, dan ini yang bakalan menjadi kenangan masa lalu kamu, dan ini juga yang bakalan membuat kamu terpuruk. Jadi geng, tidak ada yang namanya cinta dengan kebucinan. Jadi jauhkan diri kamu dari yang namanya dikendalikan oleh budak cinta. Jadi kamu harus mampu untuk mengendalikan semuanya, untuk tidak dibudakkan. Kamu mampu mengendalikan semuanya tentang masalah cinta ini loh, geng. Jangan pernah terjadi, karena ini bakalan benar-benar menghancurkan hidup kamu. Nyatanya kamu harus bisa berpikir ya, inilah kehidupan tentang cinta, dan itulah resikonya. Jadi jika kamu pengen dibudak cinta, resikonya kamu akan menjadi orang yang akan jatuh dan dihina-hina oleh teman kamu kembali. Dimana di saat cinta udah putus, kamu baru datang kepada mereka kembali. Apakah mungkin mereka akan menjadikan kamu sebagai teman kembali? Ini sesuatu yang tidak pasti banget. Makanya itu, kendalikan dirimu dari budak cinta. Maka dari itu, geng, yang namanya dengan percintaan, kadang ada sih teman-teman yang mengatakan, kamu begini, janganlah begini. Ya, kamu sih tidak peduli juga. Yang namanya kamu sudah jatuh ke dalam lubang budak cinta, dan kamu tidak bisa untuk mengendalikannya. Nah, selanjutnya ini, geng, ini adalah tentang dimana kamu harus mampu memahami karakter teman kamu, orang lain, orang yang kamu kenal, bahkan orang yang baru kamu kenal. Kamu harus mampu untuk menjadi diri kamu sendiri tanpa harus terpengaruh dengan perkataan orang lain, geng. Jadi kendalikan tentang diri kamu. Kadang-kadang kita baru kenal orang, kita baru kenal teman, terkadang pun kita akan terpengaruh dengan kata-katanya dia. Oh, kamu harus begini loh. Aduh, begini, dan begini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu tidak bisa mengendalikan perkataan dia, dan akhirnya kamu ikut-ikutan. Jadi kamu harus benar-benar memikirkan dan mencerna kembali, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk dicerna apa omongan orang lain, apa perkataan orang lain itu, apa perkataan mereka itu, sehingga kamu tidak jatuh ke dalam pendapat orang lain. Dia bilang harus begini, lalu kamu langsung ikut begini. Artinya kamu tidak mikir, ya toh? Kamu harus punya keyakinan sendiri pada hati kamu. Tapi ini bukan tentang cinta ya, geng. Yang namanya cinta itu adalah jika ada orang yang bilang kamu gak boleh pacaran dengan ini begini. Kan kadang-kadang kayak yang namanya kita sudah cinta, is okay, kita gak akan pernah percaya. Makanya itu kita tidak pernah untuk jatuh kepada pendapat orang lain. Jadi kita mengendalikan diri kita dari situ. Tapi yang namanya cinta lagi, kita lihat lagi apakah dia bucin apa enggak. Di situ lagi kita harus mampu untuk mengendalikan yang namanya bucin tadi. Jadi geng, yang namanya pendapat orang lain kepada diri kamu, dia harus berkata begini, dan kamu harus mikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apakah itu benar-benar nyata, real, dan apakah itu mampu membuat kamu menjadi perubahan yang benar-benar drastis dan terbaik. Jadi sebelum ada orang memerintah kamu harus benar-benar memikir, geng. Memikir 3, 4, 5 kali agar kamu tidak jatuh dalam yang namanya pendapat orang lain. Jika kamu dikendalikan oleh pendapat orang lain,
apapun yang dia katakan kamu selalu is okay, kamu selalu jalanin, bahwa padahal semuanya kamu jalanin itu sama sekali tidak berfaedah. Makanya itu geng, jika kamu punya teman siapapun, apapun, ataupun orang yang baru kamu kenal, upayakan kamu dengan pendapat dia itu, kamu harus benar-benar memikir. Jika dia berpendapat sesuatu tentang diri kamu harus benar-benar memikir 1, 2, 3, 4, 5 kali. Apakah ini benar-benar layak untuk dijalankan ataukah tidak. Jadi kamu harus benar-benar memikir, geng. Dan di selanjutnya, lalu kamu bisa menjadi sebuah keyakinan, geng. Dan keyakinan inilah yang benar-benar harus membuat kamu mantap. Makanya itu, geng, kamu dengan keyakinan itu harus benar-benar menjadi mantap. Jadi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu dengan sedikit keyakinan bahwa begini, aku pasti gak mampu, aku udah pasti tidak mampu. Kamu tidak akan pernah bisa tahu jalannya jika kamu tidak mencobanya. Makanya itu kamu harus mencoba. Dan di saat kamu mencoba, misalnya itu gagal, kamu harus mampu lagi untuk menjadikan diri kamu menjadi orang yang mengerti bahwa itulah kegagalan, inilah ilmunya. Begini, jadi geng, tak perlu kamu untuk menjadi serba salah. Jadi jika kamu punya sesuatu hal keyakinan dari orang lain, sedikit keyakinan banget dari diri kamu harus benar-benar meyakini kembali pada diri kamu apakah ini layak apa tidak. Karena teman pun, orang lain pun ada pasti akan berbicara begini. Akhirnya kamu menjadi yakin. Ini jelas nyata bahwa kamu tidak memikir, geng. Jadi, geng, inilah yang bisa menjadi kamu menjadi terburuk, dan bahkan kamu menjadi berada di paling bawah, yang paling bagian buruk sekali. Jika kamu tidak bisa mengendalikan semuanya, tidak bisa mengendalikan masalah tentang uang, kamu tidak bisa mengendalikan tentang masa lalu, kamu tidak bisa mengendalikan tentang masa cinta, kamu tidak bisa mengendalikan tentang pendapat orang lain, bahwa kamu harus berpikir, dan kamu benar-benar harus punya keyakinan pada diri kamu tanpa harus ada punya keyakinan orang lain. Karena kamu punya hati sendiri, orang lain belum tentu akan bisa membuat kita senang. Hidup itu harus benar-benar bisa dikendalikan. Jadi agar kamu tidak pernah terpuruk, dan kamu tidak menjadi buruk, bahkan kamu tidak menjadi orang yang paling bawah, dan kamu bukan menjadi orang yang terhina. Jadi kamu harus mampu mengendalikan hal seperti ini. Kendalikan dirimu dari segala hal yang membuat kamu akan terjatuh. Ya udah, geng, thank you ya. Ya udah nonton, thank you, dadah.